Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan kembali dalam Bible Study CK7 Online dan kita sampai kepada Yehezkiel 40, di mana Yehezkiel 40 ini merupakan penglihatan terakhir Nabi Yehezkiel. Jadi ada sebuah janji dari Allah yang disampaikan melalui penglihatan yang diperlihatkan kepada nabinya pada masa itu sebagai penyemangat tentang adanya pemulihan nantinya atas bangsa Israel. Yaitu hari ini kita akan melihat bagaimana penglihatan tentang zaman yang baru, bahwa bait suci yang telah dihancurkan akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sebelum itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati-Mu Tuhan, semua kemurahan kami mau menikmati semua kemurahan-Mu, semua kemurahan-Mu. Sebab Kau Allah yang besar, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, kami agungkan di dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami akan sama-sama belajar tentang bagaimana Engkau menjanjikan pemulihan atas seluruh kehidupan umat manusia ya Bapa. Terlebih yang terjadi pada keadaan bangsa Israel pada masa itu Tuhan.
Kami hari ini mau melihat, kami hari ini mau mendengar bagaimana bait suci nanti akan dipulihkan kembali. Dan bagaimana sikap, bagaimana hal-hal yang harus kami lakukan ketika hal itu kami dengar, ketika hal itu kami pelajari Tuhan. Singkapkan ya Tuhan rahasia-rahasia ilahi-Mu sehingga kami bisa menangkap dari kedalaman hati kami tentang apa-apa saja yang hendak Tuhan nyatakan hari ini ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa melihat dari matanya Tuhan, untuk kami bisa mendengar seperti apa yang Tuhan mau untuk kami dengar ya Bapa. Berbicaralah ya Tuhan melalui kami, Roh Kudus yang menyinari hati kami dan kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan masuk dalam penglihatan tentang zaman yang baru. Kalau kita lihat dari judul perikopnya, pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya pintu-pintu gerbang dan pelataran. Tempat bait suci yang baru itu akan dibangun. Nah, saudara-saudara, sebelumnya Yehezkiel itu tidak pernah melihat bentuk dari bait suci. Kemudian dia tidak pernah secara nyata melihat bagian-bagian dari bait suci. Tapi hari itu Tuhan izinkan dia memperoleh sebuah penglihatan yang begitu luar biasa. Penglihatan yang begitu diinginkan itu nyata oleh bangsa Israel, yaitu bangunan bait suci yang baru. Nah, di sini Allah sedang memperlihatkan kepada Yehezkiel berapa ukurannya. Bagian-bagian apa saja yang ada di dalamnya, sekat-sekatnya, kemudian ruangan-ruangannya. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat apa yang Allah nyatakan dalam penglihatan Yehezkiel tersebut. Mari kita baca dalam ayat yang pertama. Pada tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, pada awal tahun, tanggal 10 bulan itu, pada tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kuasa Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Perhatikan catatan Yehezkiel. Dia selalu mencatat dengan rinci kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana dia secara detail menyampaikan pesan Tuhan. Karena dia adalah seorang imam, seorang yang memang dikhususkan untuk mengerti apa-apa saja yang ada di dalam bait suci. Dan hari itu secara nyata dia mendapat sebuah penglihatan. Maka dia catat secara jelas dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel. Dan ditempatkannya aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di sebelah selatan ada sesuatu yang menyerupai kota. Dalam penglihatannya dia melihat itu. Lalu kemudian kesanalah aku dibawanya. Lihatlah, dia melihat sebuah penampakan. Ada orang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali linen serta tongkat pengukur. Ia berdiri di pintu gerbang. Jadi dia melihat penampakan orang ini sedang berdiri di pintu gerbang sambil bawa alat pengukur, saudara-saudara. Orang itu berkata kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa ke sini, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Jadi hari itu secara pribadi Yehezkiel dibawa ke sebuah tempat di mana dia melihat sebuah gunung yang tinggi. Kemudian ada penampakan sebuah kota dan dia melihat seorang sosok, saudara-saudara, di sana. Kemudian sebagai penerima pesan ini, Daniel dipesanin, saudara-saudara, kamu harus menyampaikan perkataan ini kepada orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, gunung yang tinggi sekali ini dari beberapa tafsiran merujuk kepada Gunung Sion. Dan yang berbicara kepada Daniel, seorang sosok,
Ada beberapa yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang menyampaikan pesan untuk Yehezkiel sampaikan kepada orang-orang Israel, di mana dia di sana sedang menunjukkan bangunan bait suci yang baru yang akan dibangun di Yerusalem. Kita perhatikan ayat yang selanjutnya. Lihat, ada tembok luar di sekeliling bait suci. Ya, ini kita sama-sama berimajinasi ya saudara-saudara. Jadi yang pertama dikatakan ada tembok luar di sekeliling bait suci. Di tangan orang itu ada tongkat pengukur, 6 hasta panjangnya. Hasta ini setapak tangan lebih dari hasta biasa. Setapak tangan lebih dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya sama saudara-saudara. 1 tongkat. Nah, ini adalah gambaran tentang bait suci yang baru yang akan dibangun. Di mana tembok-temboknya tinggi dan kemudian tebalnya juga sama, sekitar 3 meter saudara-saudara. Nah, kemudian di ayat yang ke-6. Lalu ia sampai ke pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangga-tangganya. Jadi bangunan ini sudah jadi saudara-saudara. Ia mengukur ambang pintu gerbang itu lebarnya 1 tongkat. Kamar juga panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat, sama juga bangunannya saudara-saudara. Sedangkan antara 2 kamar jaga jaraknya 5 hasta. Ambang pintu gerbang yang sebelah dalam, tadi kan kita di tembok di pelataran luar, kemudian mereka masuk, dan ambang pintu gerbang yang sebelah dalam, yang menghadap dalam, yang dekat serambi gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur serambi gerbang itu. Lebarnya 8 hasta. Tiang-tiang temboknya 2 hasta. Dan serambi gerbang itu ada di sebelah dalam. Jadi bukan di luar ini, kemudian ada masuk ke dalam serambi dalam. Pada pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar jaga pada setiap sisi. Ada 3 kamar jaga, ketiganya sama ukurannya. Dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lebar jalan masuk. Jadi di dalam dari pelataran ke pintu gerbang itu ada jalan masuk. 10 hasta lebarnya, panjang pintu gerbang itu 13 hasta. Nah, di depan kamar-kamar jaga itu ada sekat-sekat setebal 1 hasta dan demikian juga ukuran sekat pada sisi yang lainnya. Ukuran kamar jaga itu 6 hasta pada kedua sisi. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang 1 sampai ke dinding belakang kamar jaga di seberangnya. Lebarnya 25 hasta dari dinding ke dinding. Ia juga mengukur serambi pintu gerbang itu. Tingginya 60 hasta. Sekeliling serambi gerbang itu ada pelataran. Nah, ini Yehezkiel dibawa masuk saudara-saudara ke pintu gerbang yang menghadap timur. Sampai kepada area yang menghubungkan pelataran dengan bait suci. Jadi kalau tadi ada tembok-tembok di luar itu, kemudian dia sudah dibawa masuk dan dia akan masuk ke dalam pelataran bait suci. Yehezkiel dibawa masuk ke sana dan dia melihat berapa setiap bagian-bagian dari bilik-bilik, dari ruangan-ruangan, bagaimana ukurannya, bagaimana tingginya, dijelaskan oleh sosok yang membawa Yehezkiel tersebut. Kemudian di ayat yang ke-15. Dari depan pintu gerbang luar sampai ke depan serambi gerbang sebelah dalam, jaraknya 50 hasta. Ada jendela-jendela berkisi-kisi di bagian dalam sekeliling pintu gerbang itu pada kamar-kamar jaga. Dan tiang-tiang tembok juga serambi gerbang. Pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon kurma. Nah, ukiran pohon kurma ini juga terdapat di dalam bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Sama, gambarnya juga korma, pohon korma saudara-saudara. Yang ke-17, lalu ia membawa aku ke pelataran luar. Sungguh, sekeliling pelataran itu ada kamar-kamar. Jumlahnya 30.
total kamar yang ada di dalam pelataran itu ada 30. Kamar itu dibangun di atas sebuah lantai batu. Nah, lantai batu itu ada di samping-samping pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bagian bawah. Kemudian ia mengukur pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang ke pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam, jaraknya 100 hasta. Sesudah mengukur yang di sebelah timur, selanjutnya dia pergi ke utara. Nah, setelah sampai di pelataran luar, itu Yehezkiel melihat bilik-bilik. Untuk apa bilik-bilik ini? Kemungkinan saudara-saudara, untuk menyimpan perkakas-perkakas, untuk menyimpan persembahan dan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk persembahan. Kemudian di ayat yang ke-20, ia mengukur pintu gerbang yang menghadap utara, termasuk pelataran luar, baik panjangnya maupun lebarnya. Kamar jaganya 3 di setiap sisi tiang-tiang tembok, dan serambi gerbangnya seukuran dengan pintu gerbang pertama. 50 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya. Jendela-jendelanya, serambi gerbangnya, dan gambar-gambar pohon kurma seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke pintu gerbang itu melalui 7 anak tangga. Serambi gerbangnya ada di ujung sebelah dalam. Nah, saudara-saudara, begitu detail Yehezkiel melihat, Yehezkiel mencatat segala sesuatu yang dia lihat. Padahal gambaran ini tadinya belum pernah dia lihat. Tetapi hari itu dia berusaha untuk mengingat bagaimana Allah sedang menyampaikan ukuran-ukuran yang harus ada dalam sebuah bait suci. Sehingga dia bisa seperti mengilustrasikan apa yang Allah sampaikan dalam penglihatannya. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara. Jadi di situ saudara-saudara ada 2 buah pintu yang saling berhadapan antara pintu utara dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur juga dari pintu gerbang itu sampai ke pintu gerbang utara. Jaraknya 100 hasta. Nah, sampai di pintu gerbang utara ini masih dikatakan sebagai pelataran luar, saudara-saudara. Kemudian di ayat yang ke-24. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh, sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan serambi gerbangnya. Ukurannya sama dengan yang lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan serambi gerbangnya ada jendela-jendela, sama dengan yang lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Ada 7 anak tangga untuk naik ke situ, sama anak tangganya ada 7. Dan serambi gerbangnya ada di ujung sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu, di tiang-tiang temboknya terukir pohon kurma. 1 batang di satu sisi dan 1 sisinya lagi di sisi yang lain. Di bagian selatan pelataran di dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang itu sampai ke pintu gerbang bagian selatan. Jaraknya 100 hasta. Nah, perhatikan saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat gambarnya, karena kalau kita perhatikan, kita pusing saudara-saudara. Ini kenapa ngomong tentang ukuran-ukuran yang mungkin kita nggak bisa secara pasti bagaimana ukuran-ukurannya dan bagaimana bangunannya. Tapi kalau saudara-saudara lihat gambar aslinya, ada seorang arsitek kuno yang melukiskan gambaran dari bait suci yang akan dibangun ini, saudara-saudara. Jadi ada pelataran luar begini, dari luar masuk ke dalam pelataran luar. Tapi kemudian di dalamnya ada bangunan lagi, saudara-saudara, untuk bisa masuk ke area bait suci. Jadi gerbang-gerbangnya itu berhadapan, dan tadi dikatakan ada jalan sebelum mereka masuk ke dalam pelataran yang dalam. Mereka harus masuk ke sebuah jalan yang mereka harus lintasi. Nah, kemudian di ayat yang ke-32, lalu dibawanya aku di sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbangnya, ukurannya sama dengan yang lain. Kamar jaganya,
tiang-tiang temboknya dan serambi gerbangnya ukurannya sama dengan yang lain. Sekeliling pintu gerbang dan serambi gerbang ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Serambi gerbangnya menghadap ke pelataran luar. Pada tiang-tiang temboknya terukir pohon korma di kedua sisinya. Dan ada 8 anak tangga untuk naik. Kemudian ia membawa aku berpindah lagi ke pintu gerbang utara. Dan ia mengukurnya, ukurannya sama dengan yang lain. Pintu gerbang timur adalah bagian dalam menuju pelataran ke dalam bait suci. Jadi masing-masing pintu gerbang utara, pintu gerbang timur dan selatan itu memiliki 2 pintu gerbang. Satu pintu gerbang di luar menuju pelataran luar bait suci, dan kemudian pintu gerbang yang kedua ketika mereka akan masuk ke dalam pelataran yang dalam, bagian dalam bait suci. Kemudian di ayat 36, kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan serambi gerbangnya ukurannya sama dengan yang lain. Dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Serambi gerbangnya menghadap pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma pada kedua sisinya dan ada 8 anak tangga untuk naik. 38. Ada juga sebuah kamar. Nah, di sini sudah masuk ke bagian dalam ya saudara-saudara. Ada sebuah kamar, pintu masuknya di serambi gerbang. Di sana orang membasuh korban bakaran. Nah, di tempat ini saudara-saudara, para imam mempersiapkan. Nantinya akan mempersiapkan korban persembahan. Dalam serambi gerbang itu ada 2 meja, 1 di sisi dan 2 di sisi meja lain. Tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah. Di samping kiri serambi gerbang di sebelah luar ada 2 meja. Dan di samping kanan serambi gerbang itu juga ada 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu total ada 4 meja. Di sebelah dalam dan 4 di meja sebelah luar. Semuanya 8 meja tempat untuk menyembelih kurban. Jadi korbannya nanti ditaruh di dalam meja-meja itu. Ada 4 meja lagi untuk kurban bakaran yang dibuat dari batu. Dipotong, panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perlengkapan-perlengkapan untuk menyembelih kurban bakaran dan kurban sembelihan. Kait-kait yang panjang, yang panjangnya setapak tangan dipasang sekeliling ruangan itu. Dan di atas meja-meja itu diletakkan daging kurban. Nah, ini kita bisa bayangin betapa mengerikan ya tempat itu saudara-saudara. Kalau ini mejanya itu dari batu, kemudian di situ disiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan oleh para imam untuk menyembelih, kemudian untuk membakar korban-korban bakaran, bahkan kait-kait untuk mengaitkan korban-korban tersebut setelah mereka disembelih. Dan kita lihat ini letaknya ada di bagian luar bait suci. Di luar pintu gerbang sebelah dalam ada 2 kamar di pelataran dalamnya. Di satu sisi pintu gerbang utara dengan bagian depannya menghadap ke selatan. Satu lagi di sisi pintu gerbang selatan dengan bagian depannya menghadap utara. Ia berkata kepadaku, kamar ini yang bagian depannya menghadap ke selatan untuk para imam bertugas di bait suci. Nah, jadi ini kita lihat ya saudara-saudara, ada tugas-tugas imam. Nah, kalau di sini imam yang dikatakan dalam kamar ini adalah imam yang bertugas di bait suci. Nah, kemudian di kamar selanjutnya, kamar bagian depannya yang menghadap ke utara untuk para imam yang bertugas atas mesbah. Jadi beda lagi tugasnya saudara-saudara. Mereka keturunan Sadok, Imam Sadok. Dan hanya merekalah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah. Jadi Tuhan memilih, memang sudah memilih orang-orang yang boleh ikut menyelenggarakan ibadah. Lalu ia mengukur pelataran dalam bentuk persegi panjang 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mesbah ada di depan bait suci. Nah, kalau tadi saudara-saudara dalam
ayat-ayat ini diperlihatkan bagaimana Tuhan itu sedang mendetailkan apa-apa saja yang ada nantinya di dalam bait suci yang baru. Dan dia mengatakan kepada orang yang benar-benar bisa mencatat dengan baik. Sehingga ini bisa digunakan sebagai patokan oleh mereka ketika mereka akan membangun bait suci. Perikop berikutnya adalah dengan judul bait suci yang baru. Kemudian ia membawa aku ke serambi bait suci. Ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta pada satu sisi dan 5 hasta pada sisi lain. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding pada kedua pinggirnya masing-masing 3 hasta. Panjang serambi itu 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui 10 anak tangga. Dengan dekat kedua tiang tembok itu ada tiang-tiang pada sisi yang satu dan pada sisi yang lain. Ini kita baru berbicara dari serambi luar sampai pelataran dalam, saudara-saudara. Di dalam pasal yang ke-40 ini kita ngelihat bagaimana Allah kasih vision tentang pembangunan bait suci yang baru yang akan didirikan, beserta perincian secara detail apa-apa saja yang harus ada di bagian bait suci tersebut. Nah, saudara-saudara, Musa pernah membangun kemah suci. Salomo pernah membangun bait suci. Nah, hari ini kita melihat Tuhan menyampaikan kepada Yehezkiel sebagai sebuah petunjuk untuk umat Israel bagaimana mereka akan mendirikan bait suci yang baru. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, bait suci yang baru yang akan didirikan ini ukurannya jauh lebih besar dari bait suci yang dibangun oleh Salomo pada masanya. Nah, kalau kita lihat kenapa Allah begitu mementingkan pembangunan bait suci kalau kita baca di dalam pasal-pasal di Perjanjian Lama. Karena disitulah tempat bangsa Israel bisa melakukan ibadah, bisa berjumpa dengan Tuhan. Bait suci itu sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Nah, ketika kita baca di dalam Yehezkiel 40, bagaimana setelah mereka berada di dalam pembuangan dan keterpurukan, hari itu Tuhan janjikan akan ada sebuah pemulihan. Ketika setelah mereka mengalami kehancuran, mereka dibuang, dan akhirnya Tuhan menganugerahkan kepada mereka pengampunan, sehingga mereka dipulihkan kembali. Nah, ini sebuah nubuatan, saudara-saudara, tapi memberikan gambaran tentang apa yang ingin Allah supaya umat Israel lakukan. Apa keinginan Allah? Dalam menyampaikan pesan-pesan, Allah selalu memilih orang yang tepat. Allah selalu menggambarkan dengan jelas segala sesuatunya. Dan bagaimana peran dari orang-orang yang akan melakukan tugasnya di bait suci itu. Siapa-siapa saja yang akan bertugas. Para imam dengan tugasnya masing-masing. Orang-orang yang nantinya akan bertugas di setiap bilik-bilik dan lain sebagainya. Itu Tuhan secara detail menyampaikan pesan tersebut kepada Yehezkiel. Perhatikan berapa keturunan, saudara-saudara. Dan Allah ingin itu dibangun kembali. Allah ingin menunjukkan kembali hubungan, kedekatan hubungan. Bagaimana Allah hadir menjumpai umatnya. Setelah sekian lama mereka terhilang. Setelah sekian lama mereka masuk di dalam masa penderitaan. Nah, saudara-saudara, yang kita baca hari ini kiranya bisa kita renungkan bahwa ketika kita datang ke hadapan Tuhan harus secara detail, saudara-saudara. Sebab Allah itu adalah Allah yang detail. Dan bagaimana kalau saudara-saudara baca sikap dari para imam, apa yang disampaikan oleh Tuhan dengan segala yang terperinci. Kita harus datang dengan kekudusan. Karena Tuhan ingin kita layak di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh hati untuk bisa ketemu sama Tuhan, Tuhan mau ada hubungan, keintiman yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Nah, untuk itu saudara-saudara, hari ini kita ada di tempat ini, kita sedang mendengarkan apa yang sedang Tuhan perkatakan melalui nubuatan-nubuatannya.
segala sesuatu yang sudah terjadi maupun belum terjadi, kiranya itu menjadi sebuah rahasia ilahi. Kapan akan terjadi? Tapi yang pasti Tuhan mau berbicara tentang sebuah kedekatan. Allah ingin hadir ke dalam bait sucinya. Allah ingin hadir pada kehidupan setiap umat ciptaannya. Nah, untuk itu saudara-saudara, ketika Anda datang ke dalam bait suci Tuhan, ketika Anda ingin merasakan hadirat Tuhan, datanglah dengan kekudusan, datanglah dengan hati yang benar-benar hancur di hadapan Tuhan, dengan membawa korban syukurmu di hadapan Tuhan. Maka di situ engkau akan melihat bagaimana Tuhan berperkara, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan melalui Yehezkiel 40 ini, dan kiranya kita bisa menangkap vision dari Tuhan dan segala apapun yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segalanya ya Tuhan. Engkau baik di dalam kehidupan kami, dan kami tahu ya Tuhan, Engkau sedang berperkara di dalam kehidupan kami. Izinkan kami ya Tuhan untuk memahami apa-apa saja yang perlu kami perbaiki, apa-apa saja yang perlu kami bangun di dalam kehidupan kami, supaya kami dilayakkan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat pengertian-Mu, buat anugerah yang daripadamu yang hari ini kami rasakan mengalir dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Bible Study hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.